dengar dari temanku sendiri, katanya dia udah di unboxing sama teman pacarnya. Secara nggak langsung gini gak, aku pikiran udah kecewa banget gitu loh, kayak jancuk. Tuh rencana ke depannya gimana Mas Ali? Rencana ke depan sementara ini apa, gimana caranya bisa lulus kuliah dengan cepat ya. Kalau bisa nilai terbaik, kan sedang kuliah juga, semester akhir lah, semester 6. Untuk setelah lulus kuliah insya Allah kalau bisa ya daftar apapun, kayak PNS apapun nanti coba. Nah, kan kita kan nggak tahu rezekinya di mana. Iya, Terus kalau ada rezeki lebih, insya Allah ada rencana untuk buka apa outlet entah apapun itulah. Ya kayak gitu sih sementara. Yang penting satu, Apa? orang tua bahagia itu Iya. aja. Ya untuk ya kita itu hanya untuk membanggakan orang tua. Iya. Kalau bukan orang tua membanggakan siapa lagi? Iya. Bener Mas. Nah, sekarang dalam aktivitas pekerjaan sekarang ini, apakah sudah sesuai sama pekerjaan Mas Ali sekarang ini? Yang dimaksud sesuai itu gimana? Ya, udah sesuai passion saya. Oh, enggak. Pekerjaan ini saya sudah sesuai passion saya, makanya saya di sini. Kalau untuk sementara sekarang ini itu bekerja dikarenakan butuh. Butuh. Ya, butuh untuk bayar kuliah, butuh untuk sehari-hari, butuh untuk buat orang tua juga kan. Ya sementara ini masih butuh lah. Untuk nyamannya selama bekerja alhamdulillah nyaman. Cuma kan untuk ke apa ya, jenjang kedepannya itu enggak ada. Nggak ada. Berarti pengen nanti ada rencana lain, Iya. rencana ini. Nah, sesuai rencana Mas Ali untuk kedepannya besok itu pengen jadi apa? Ya itu tadi. Pengen buka outlet itu ya? Ya, kepingin sebenarnya tuh lebih ke kepingin pengusaha lah. Cuma kan kita kan juga harus apa ya, sadar diri juga lah, dalam arti kayak gini. Yang namanya pengusaha itu nggak ada kata istirahat. Jadi ya usaha dulu. Nanti sekiranya kalau diberi jalan ya kita jalani. Kalau sekiranya emang nggak fashionnya di situ ya, apa kata besok aja Kita dulu. besok aja ya. Yang penting kita berusaha dulu. Iya. Masalah hasilnya nanti ada yang Wallahu a'lam ngatur. bishawab. Gini Mas Ali, misalnya jika Mas Ali ini punya gaji 100 juta per bulan, ya 100 juta per bulan. Wow, banyak loh Mas. Banyak ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan dengan uang 100 juta itu? Ya secara teori kan 100 juta itu banyak. Kebutuhan sehari-hari pun pasti terpenuhi. Ya dari uang 100 juta kita pasti harus investasi. Apa yang kita lakukan dengan uang 100 juta itu tadi? Berapa persen masuk ke kita, berapa persen untuk masuk ke tabungan, berapa persen, jadi kita tuh harus bagi berapa persen harus kita investasikan. Kalau seumpama kita 100 juta itu untuk apa ya, foya-foya, kedepannya pasti nggak bagus lah ini. Seharusnya Lebih kayak, apalagi kalau uang 100 juta itu kan banyak sih Mas ya, uang lebih. Kalau bisa ya bantu orang yang sekiranya butuh. Soalnya apa ya, ibarat uang 100 juta tuh terlalu berlebihan sih kalau aku pribadi. ya ini kan Juta ya ibarat enggak kan, gini aja, kita kan gaji UMR aja udah apa ya, Iya. untuk orang yang hemat, untuk orang yang nggak suka foya-foya itu pun udah alhamdulillah cukup kan, buat berbagi pun masih bisa gitu loh, apalagi uang yang segitu besarnya gitu loh. Kalau nggak dibuat berbagi kan kayak apa ya, nggak enak gitu, hambar. Iya. Ya kalau ada lebihnya kan bisa bantu orang Nah, di jalan, cocok. anak-anak yatim yang butuh. Soalnya gini Mas, kita kan saya pribadi kan juga bukan orang punya, jadi tahulah rasanya ketika kita
di posisi nggak punya uang sama di posisi punya uang itu gimana menyikapinya kayak gitu. Jadi ya pasti tahu rasanya kayak gitu sih mas. Gini Mas Ali, yang lo lakuin sekarang itu Ya. apakah sudah bikin orang-orang sekitar Mas Ali itu puas? Untuk kepuasan apa ya? Orang-orang yang di sekitar Mas Itu penilaian individu masing-masing, nggak bisa mas. Setiap orang, setiap manusia itu kan nggak ada kata puas. Satu terpenuhi pasti pengen lain ya kan. Yang penting satu kita lakukan yang terbaik itu aja sih. Untuk kan orang sekitar ya, berarti masyarakat. Kita lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya pasti ada plus minusnya. Kayak gitu aja. Nggak usah terlalu aku kok nggak bisa kayak orang ini ya. Seenggaknya kita itu introspeksi dari diri dulu. Lebihnya kita itu apa, kurangnya kita itu apa. Kalau lebihnya kita apa kayak salurkan ke masyarakat. Kalau kurangnya kita usahakan untuk ditutupi atau diperbaiki lagi. ya diperbaiki. Nah gini Mas Ali, kan semua orang kan pasti mengalami hal dalam kesedihan kan ya. Ya. Wah, bahasa sedih. Ya gimana? Ini gini Mas Ali, kapan Mas Ali terakhir menangis itu bener-bener nangis banget, dan karena apa Mas Ali itu bisa menangis? Waduh, ini privasi mas ya, nggak apa-apa deh. Ya nggak apa-apa lah, biar itu bisa di terakhir nangis itu aku mungkin beberapa minggu lalu mungkin. Entah 1 minggu, entah pokoknya mendekati ini. Penyebabnya gimana ya? Gara-gara cewek sih sebenarnya. Bukan karena kita patah hati enggak. Soalnya gini. Cewek. Ya. Jujur, aku pribadi ku jomblo. Jadi nggak punya cewek. Kok bisa sedih gara-gara cewek itu gimana ya kan? Jadi gini, aku kan punya apa ya? Sahabat cewek. Udah lama lah aku sahabatan, dari intinya sudah lama lah. Aku jaga dia, aku support dia, apapun buat dia lah. Intinya aku jaga dia kan. Dapat kabar nggak enak. Kabar nggak enaknya itu gimana ya? Ini lebih ke apa? Sebenarnya apa ya? Kabar nggak enaknya itu gini. Dengar dari temanku sendiri, katanya dia udah di unboxing sama teman pacarnya. What the fuck? Secara nggak langsung gini gak, aku kecewa banget gitu loh. Aku udah jaga kamu dari dulu sampai sekarang. Bentar. Unboxing ini apa? Unboxing you know what? Apa itu Unboxing. Udah tahu lah. Oh iya. Ya tentang itu lah ya. Tapi disamar unboxing gitu ya. Dia udah di unboxing. Jadi secara nggak langsung itu kayak apa ya, sedihnya tuh sedih, kecewa banget. Selama ini aku jaga terus buat apa? Kayak gitu. Apa ya? Udah pikiran udah kayak jancuk. Iya. Emang gitu ya. Memang benar-benar. Iya. Apa? Soalnya kan gini, kita itu nggak sebentar jaga dia. Berapa tahun? Nggak 1 tahun 2 tahun. Hampir 5 tahun mungkin. Ternyata ya di unboxing orang. Wah, ya hati-hati rasanya. Kecewa banget sumpah. Gini aja, coba ya Mas Mamat ya. Kalau kayak gitu gimana? Di posisi aku ini. Aku posisi di kayak gitu ya. Pasti kecewa, kalau kecewa banget pasti. Ya, aku sedihnya kayak gitu ya juga. Soalnya kita menjaga itu dengan penuh hati yang benar-benar pengen menjaga dia. Soalnya benar-benar pengen dia itu benar-benar baik. Tapi gimana sih namanya nafsu ya? Nafsu kan semua orang kan nggak bisa terkontrol. Kalau apalagi kalau berdua itu beda lagi. Gini Mas, beda lagi kalau dia udah nikah. Itu kan urusan dia sama ya, benar.
masalahnya gini, dia itu apa ya, dia embel-embel, mohon maaf bukan berarti kita mencela apa ya, bukan berarti kita mencela dia itu instansi, tapi ini oknum, oknum instansi, oknumnya yang kayak gitu. Aku ya apa sih sampai bertanya apa ya, sampai pikiran kayak gini, apa sih kamu kok sampai mau kayak gitu, gara-gara jabatan kan, gara-gara titelnya dia kan, gara-gara apa sih coba. Aku ya udahlah, kalau emang apa ya nggak bisa dibilangin dijaga nggak mau, ya udah tak lepas. Sekarang aku udah bener-bener kecewa, udah bener-bener nggak peduli lagi sama sahabatku tadi itu tadi. Nah, biar perempuan-perempuan di sana bisa itu coba kasih itu ya juga saya pesen ya, untuk semua perempuan apa ya, untuk semua perempuan ya, kalau punya pacar minta yang aneh-aneh langsung putusin, sesayang-sayangnya apapun. Soalnya gini, kalau laki-laki benar-benar sayang sama kamu itu pasti dijaga, bukan malah dirusak. Udah itu aja sih. Benar sih. Ya. Kalau emang apa dia minta aneh dan nggak kamu terus minta putusin, berarti dia nggak baik buat kamu, gitu aja. Tapi itu juga terserah dari perempuan sih, kadang juga kan perempuan kan ada juga yang gatel. Lebih susah. Ada juga yang gatel. Sekarang kan ya, zaman sekarang. Apalagi kalau udah sayang nggak dihargai. Gimana nih Mas? Aku dapat kata-kata pepatah kayak gini. Bawang ya bawang. Ya apa? Bawang ya bawang. Lek diulek ya ajur ya. Sayang ya sayang, lek gak diregani ya mundur. Ajur mas. Nah ini Mas Ali, pertanyaan selanjutnya kita akan itu. Adakah hal yang pengen kamu luapkan tapi sampai sekarang tetap nggak bisa kamu luapin? Coba luapin di sini. Yang dimaksud diluapkan itu gimana Mas? Ya kayak benar-benar emosi, benar-benar ada yang bikin marah atau pingin apa, benar-benar yang dirasakan itu benar-benar pengen diluapin itu nggak bisa, tapi ada kesempatan di sini, luapin sekarang di sini. Ngomong di sini kan tempatnya orang-orang untuk curhat, untuk apa. Kita menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang untuk sesi curhat. Iya. Sebenarnya aku kalau emosi pun, aku pribadi emosi pun emosi sesaat. Jadi waktu di situ kalau udah ya udah gitu. Cuma untuk apa ya? Unek-unek mungkin ada juga. Buat cewek-cewek ya, aku unek-unekku sama cewek banyak banget cewek itu. Tentang cewek ya berarti. Iya. Sebenarnya juga ada selain cewek, cuma sih lebih ke cewek lah. Gimana ya? Ternyata yang ghosting nggak cuma cowok, cewek juga ada. Cewek juga ada. Buat cewek-cewek yang niatnya deket cuma pengen kenalan, sama cowok juga pun kayak gitu. Kasian lah, kasian perasaannya si korban. Udah gitu aja. Udah satu kata jancuk lah. Jancuk lagi ya. Emang perempuan itu jancuk ya. rusak. Benar. Emang perempuan seperti itu harus benar-benar dikasih jancuk. Makanya aku sudah sekarang tuh udah apa mati rasa, udah gak peduli lagi sama cewek. Kalau kamu mau deket silakan, kalau mau pergi silakan, udah gak peduli lagi. Lah Mas Ali ya. Apakah ada seseorang yang menginspirasi Mas Ali sampai menjadi yang sekarang ini? Untuk menginspirasi, satu orang yang paling menginspirasi, aku pribadi itu orang tua. Kayak aku kan juga cerita sedikit juga ya Mas ya. Dari keluarga broken home. Nah, dari orang tua, si ibu itu besarin aku sendirian.
berperan jadi bapak, jadi ibu juga ya kan. Benar. Jadi lama kelamaan ya aku kasihan juga. Ya itu juga yang menginspirasi aku. Apapun kayak aku lagi lagi drop lagi down, mikir gini. Oh ibu urek, ada ibu urek gitu. Gimana pun kondisimu harus tetap kuat lah. Kasihan ibu. Itu aja sih aku. Ya, karena ada seseorang yang pengen dibahagiakan. Iya. Itu seorang ibu gitu. Iya. Apapun soalnya gini. Sesukses apapun, sebesar apapun kamu besok, kalau ibumu nggak ada, rasanya hampa. Kayak gitu aja sih. Gimana pun itu, kamu mau jadi kayak apapun di mata ibumu, kamu tetap anak kecilnya. Tetap. Jadi ya gimana pun, kalau aku pribadi sih yang paling inspirasi tetap orang tua. Poinku utama kayak gitu sih. Mungkin yang lain mungkin kayak kepengen apa jadi kan ada motivasi tersendiri. Cuma kalau lagi downnya yaitu orang tua itu, terutama ibu. Ya. Nah ini semua orang kan pasti punya Apa? mengagumi seseorang banyak. Iya. Kembali lagi lah nih. Gimana Salih? Siapa yang Mas Salih kagumi dan kenapa bisa kagum dengan sesosok orang atau itu? Kagum dalam arti gimana ini? Ya kagum, misalnya mengagumi seseorang itu kan bukan karena wajahnya atau apa, kan bisa saja enggak, dalam arti profesinya. mengagumi itu kita itu suka sama orang itu atau mengagumi karena suatu prestasinya. Mengagumi bisa suka, bisa prestasinya juga nggak apa-apa. Aku pribadi sih kalau mengagumi seseorang itu nggak ada ya. Cuma aku ya ada sebenarnya, cuma yang paling aku kagumi tetap lah. Satu, siapa lagi kalau bukan ibu juga. Terus ya siapa orang paling sabar di dunia, Nabi Muhammad juga termasuk salah satu yang paling aku kagumi. Terus untuk cara kepemimpinan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad juga, dari yang paling tegas Sayyidina Umar. Untuk untuk modern saat ini itu hampir nggak ada sih. Sebenarnya ada, cuma kita nggak tahu namanya. Kayak aku lihat ada orang yang benar-benar dari nol sekarang udah sukses. Aku kagum sama perjuangannya, bukan karena hasilnya. Soalnya aku sendiri tuh tahu dia itu bukan tahu hidupnya gimana tuh, enggak dia itu dari keluarga kayak gimana itu tahu. Jadi benar-benar kagum. Apalagi cuma lulusan SMP sukses lah. Benar. Itu tuh lebih ke acuan lah buat kita, motivasi itu. Udah sih sebenarnya nggak ada yang kayak public figure pun yang aku kagumi hampir semuanya nggak ada udah. Nah gini masalah, kan semua orang pernah itu terpuruk ya. Semua orang kan pernah terpuruk. Mas Ali kan duluan pernah terpuruk atau gimana? Atau benar-benar jatuh gitu Mas Ali? Pernah dulu pasti ya. Terpuruk itu kalau terpuruk gaknya seseorang itu gini Mas, tergantung cara menyikapi kita juga sih. Ya, ada ya titik benar-benar titik jatuhnya Mas Ali saat terpuruk itu kan pasti ada kan ya dulu ada itu. juga. Nah, bagaimana bangkit dari keterpurukan itu saat itu Mas Ali? Mas Ali pikirnya cuma satu sih, gini, ya udah gitu aja. Aku coba pikir gini, ada yang lebih di bawah kita lagi, gitu aja. Aku sebenarnya kalau aku terpuruk itu masalah sepele, tapi untuk setiap orang kan beda-beda kan ya, kan kembali lagi dari setiap pandangan individu masing-masing. Aku terpuruk itu waktu keluarga aku pecah, dan bukan terpuruk banget sih kayak gini.
dan aku pun pribadi sampai sekarang belum pernah merasakan yang namanya keluarga bareng-bareng, liburan keluarga belum pernah. Ya kadang kalau sekarang sih udahlah, nggak apa-apa, yang penting besok keluarga utuh gitu aja. Kalau dulu kan apalagi kalau sempat SMP atau enggak, ya mungkin terakhir SMP SMA lah. Pernah sempet waktu hari raya di rumah temanku, itu satu keluarga full kumpul. Aku disuruh foto, waduh, apa rasanya itu pengen iya, kok aku nggak bisa ya, foto itu sambil berkaca-kaca gitu. Terus langsung pamit pulang aku. rasanya pengen banget gitu. Iya, tapi ya udahlah, ini yang terbaik buat aku. Rencana Tuhan paling baik lah. Jadi ya terima apa adanya. Yang penting masih ada orang tua. Ada juga di bawahku nggak ada orang tua kayak gitu lah. Yang penting syukuri aja. Iya. Nah, gini Mas Ali. Definisi orang sukses menurut Mas Ali itu gimana? Definisi orang sukses, dia bahagia. Nggak peduli duitnya berapa. Yang penting bahagia. Itu aja kunci sukses. Orang sukses itu bahagia. Iya. Kalau sukses tapi nggak bahagia itu Percuma. Definisi bahagia pun juga beda-beda. Apa ya? Semakin tua, semakin pola pikirnya semakin bagus, itu pun termasuk sukses bagiku. Enggak apa ya, kadang kan ada semakin tua semakin egois ya kan, kayak gitu. Itu pun juga termasuk sukses sih dalam apa ya, definisiku sukses. Terus kerja sesuai fashion pun juga sukses. Jadi nggak bisa kita definisikan sukses itu banyak uang, nggak bisa. Nggak bisa. Yang penting itu bahagia dulu. Kuncinya bahagia. Sukses itu harus bahagia. Kerja pun kalau nggak bahagia, duit banyak, itu menurutku pribadi nggak sukses juga. Bukan nggak sukses, masih belum gitu. Belum. Karena nggak sesuai kan. Karena orang suksesan itu pengen bahagia. Orang sukses kan pengen bahagia. Iya, ada juga. Kan setiap orang kan beda-beda definisi orang sukses. Ada juga temanku. Suksesnya itu definisinya itu banyak uang. Ya udah, itu sukses kamu. Tapi kalau sukses aku, ya kalau banyak uang alhamdulillah, kalau enggak ya syukuri aja. Yang penting bahagia. Soalnya gimana pun, yang penting kan kita kan usaha dulu, baru hasil serahkan pada yang Maha Kuasa juga. Nah gini Mas Ali, orang kan pasti bersyukur apa yang dikasih Tuhan. Iya. Apa yang paling kamu syukuri dalam hidup Mas Ali sekarang? Yang paling aku syukuri apa ya? Yang paling aku syukuri pun aku dikasih orang tua pun aku bersyukur. Dikasih ibu aku bersyukur. Itu yang paling aku syukuri. Ada juga kan yang dari kecil nggak ada orang tua. Nah, meskipun aku broken home, seenggaknya kan aku masih ada orang tua. Dan yang paling aku syukuri lagi, alhamdulillah sekarang masih ada. Semoga saja besok kalau aku sukses, orang tua aku masih ada. Amin. Terutama ibu aku. Yang paling utama aku ibu aku sih. Soalnya yang ngerawat aku ya ibu aku. Iya. Benar. Sorry. Nah, gini ya biar tidak kembali ke suasana yang masih tegang ya. Kita main tebak-tebakan seru Waduh. Ya biar suasana tidak tegang. Ya ini nama tebakannya ini ya tebak-tebakan zaman-zaman kecil dulu lah. Udah lupa Mas, coba ya. Iya, benar. Ya, ini menurut saya sih lucu, tapi menurut Mas Ali lucu atau enggak juga. Iya, enggak apa-apa. Yang penting usaha dulu, masalah hasil belakangan. Yang penting bisa menghibur teman-teman kita yang lain. Nah, ini saya kasih tebak-tebakan satu saja. Penyanyi luar negeri apa? Penyanyi luar negeri apa? Yang suka goes. Ayo Mas Ali coba. Selena Gomez.
Ternyata tahu juga. So easy. Oke. Ternyata bisa dijawab juga ya. Oke. Gini Mas Ali. Kembali ke pertanyaan yang kedua. Kenapa pohon kelapa di depan rumah kita itu harus ditebang? Kayu kenapa? Ya soalnya biar buahnya biar gak jatuh kena rumah atau kena kepala. Salah Mas Ali. Kenapa? Ini ya, pohon kelapa misalnya. Iya. Kalau ditebang itu lebih enak. Misalnya lebih ditebang kan lebih enak. Nah kalau dicabut pasti susah kan ya? Iya. Makanya kenapa harus ditebang itu? Ya gak gitu kan, tanyakan alasannya kenapa ditebang itu. Ini kan tebak-tebakan. Oke lah. Apa oke. Oke lah. Gimana? Bahasa Jepangnya saya dicopet. Ayo Mas Ali. Wah, aku nggak bisa bahasa Jepang itu. Coba. Coba apa kan? Nggak tahu apa. Coba. Hah? Coba sedikit lah. Pasti bisa lah. Aku kena colong ah. Salah. Apa? Sakuku diraba tapi tak terasa. Wah bahaya itu sapu tidak terasa ya. Sapu depan apa sapu belakang itu? Saku belakang lah. Oh, pikir sapu depan. Nanti pikir salah manggil nanti takutnya. Nih, udah lah Mas Ali ya. Gini Mas Ali. Untuk pesan-pesannya untuk teman-teman kita yang gini kan zamannya pandemi ya. Iya. Pasti cari pekerjaan itu susah. Ya, pasti semua mengalami lah. Untuk apa? Pekerjaan itu banyak yang dikeluarkan. Nah, ini untuk teman-teman yang berada di luar bisa kasih masukan yang tidak dapat pekerjaan. Kalau masukan kayak gitu sih kayak gini. Ya, tetap usaha, cari pekerjaan, apapun untuk masa-masa pandemi kayak gini kan apapun lakukanlah, jangan pilih-pilih pekerjaan dulu. Kalau bisa ambil peluang buat usaha. Apa sih di masa pandemi ini yang sekiranya rame? Apa sih yang di masa pandemi ini yang sekiranya apa ya lagi trending, banyak juga orang kayak gitu, mungkin bisa salah satunya. Dan jangan lupa juga tawakal juga, berdoa. Kalau udah usaha, berdoa, sisanya serahkan kepada yang atas. Pasti dikasih yang terbaik kok. Sekarang pekerjaan pun ya emang susah sih, tapi kan bukan berarti nggak ada. Itu aja sih.